Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R1 Sekolah dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-10, yaitu inverter sine wave. Pada materi kali ini atau tugas kali ini kita akan membahas Arduino Mega ESP32S2 Mini, datasheet Arduino Mega, datasheet ESP32S2 Mini, pin in out ESP32S2 Mini, pin in out Arduino Mega 2560, modulasi sinyal sine wave, dan LC filter. Yang pertama, apa itu Arduino Mega? Arduino Mega adalah bukan microcontroller yang menggunakan ATmega 2560 sebagai inti pemrosesan yang dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan banyak pin I/O. Papan ini memiliki 54 pin digital, 16 pin analog, serta 4 port komunikasi serial yang memungkinkan pengolahan data dari banyak sensor dan aktuator secara bersamaan. Dengan kapasitas memori flash sebesar 256 KB, RAM 8 KB, dan EEPROM 4 KB, Arduino Mega mampu menampung program yang cukup besar dan kompleks. Karakteristik ini menjadikan Arduino Mega sangat sesuai untuk sistem otomasi, robotika, dan pengendalian mesin yang dibutuhkan struktur program panjang dan stabil. Dari sisi penggunaan, Arduino Mega unggul dalam kemudahan pemrograman dan kompatibilitas perangkat keras karena menggunakan Arduino IDE dan mendukung berbagai hasil Arduino. Tegangan operasinya yang umum yaitu 5 volt memudahkannya integrasi dengan komponen elektronika konvensional tanpa rangkaian penyesuai tambahan. Arduino Mega banyak dimanfaatkan dalam lingkungan pendidikan, laboratorium, dan prototipe industri karena sifatnya yang andal, dokumentasi yang lengkap, serta komunitas pengguna yang luas sehingga mempermudah proses pengembangan dan pemecahan masalah. Next, itu ESP32S2 Mini merupakan papan microcontroller berbasis chip ESP32S2 yang menggabungkan kemampuan pemrosesan 32 bit dan konektivitas nirkabel dalam satu modul berukuran ringkas. Microcontroller ini menggunakan prosesor Tensilica LX7 dengan kecepatan hingga 240 MHz dan dilengkapi Wi-Fi 2,4 GHz sehingga sangat mendukung aplikasi berbasis IoT. Selain itu, ESP32S2 Mini menyediakan berbagai fitur peripheral seperti ADC, PWM, SPI, I2C, dan UART yang memungkinkan komunikasi dengan beragam sensor dan modul eksternal meskipun jumlah GPIO relatif terbatas. Dalam penerapannya, ESP32S2 Mini menonjol pada efisiensi daya, kecepatan pemrosesan, dan kemampuan komunikasi nirkabel terintegrasi tanpa modul tambahan. Papan ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE maupun ESP-IDF sehingga fleksibel bagi pengguna pemula maupun tingkat lanjut. Karena ukurannya yang sangat kecil dan fitur Wi-Fi bawaan, ESP32S2 Mini banyak digunakan pada sistem monitoring jarak jauh, smart device, wearable, serta aplikasi otomasi berbasis jaringan yang membutuhkan konektivitas internet secara langsung. Kemudian ini merupakan datasheet Arduino Mega, yaitu parameternya ATmega, arsitekturnya 8 bit AFR, clock speed 16 MHz, dan lain-lainnya yang tertera pada layar. Next, yaitu pin out Arduino Mega 2560. Ini pada layar ada digital I/O di 0 sampai D53, PWM pins D2 sampai D13, D4 D sampai D46, analog input A0 sampai A15, dan lain-lainnya yang ada pada layar. Ini adalah datasheet ESP32S2 Mini, yaitu pada layar ada chipnya ESP32S2, arsitektur 32 bit ekstensa LX7, clock speednya hingga 240 MHz, dan lain-lainnya yang ada layar. Selanjutnya ada pin out ESP32S2 Mini, yaitu ada power 5 volt, 3,3 volt, ground,
enable atau reset, EN, KPI IO umum, KPI IO 0 sampai 21, KPI IO 33 sampai 38 dan lain-lainnya yang ada pada layar. Selanjutnya ada modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal sine wave adalah proses mengubah satu atau lebih parameter dari sinyal pembawa atau carrier berbentuk gelombang sinus sesuai dengan informasi atau sinyal pesan yang ingin dikirim. Sinyal pembawa ini biasanya memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi. Tujuan utama modulasi adalah agar sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien melalui media komunikasi untuk mengurangi gangguan atau noise, serta menyesuaikan sinyal dengan karakteristik kanal transmisi. Dalam konteks ini, gelombang sinus dipilih karena sifatnya yang stabil, periodik, dan mudah dianalisis secara matematis. Pada modulasi sine wave, parameter yang dapat dimodulasi meliputi amplitudo, frekuensi, dan fase dari gelombang sinus. Jika amplitudo pembawa diubah sesuai sinyal informasi, proses tersebut disebut amplitudo modulation atau AM. Jika frekuensi pembawa yang diubah disebut frekuensi modulation atau FF. Sedangkan perubahan pada fase pembawa dinilai sebagai phase modulation atau PM. Modulasi jenis ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi analog maupun digital, seperti siaran radio, sistem audio, komunikasi nirkabel, dan berbagai aplikasi elektronika, karena mampu membawa informasi dengan lebih andal dibandingkan pengiriman sinyal tanpa modulasi. Selanjutnya ada LC filter, adalah rangkaian penyaring yang tersusun dari induktor dan kapasitor yang berfungsi untuk melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Prinsip kerja LC filter didasarkan pada sifat induktor yang menahan perubahan arus dan memiliki impedansi tinggi pada frekuensi yang tinggi, serta kapasitor yang menahan perubahan tegangan dan memiliki impedansi rendah pada frekuensi tinggi. Dengan mengkombinasikan kedua komponen ini, LC filter mampu memisahkan atau memurnikan sinyal berdasarkan frekuensinya, sehingga banyak digunakan dalam sistem elektronika dan komunikasi. Dalam penerapannya, LC filter dapat dikonfigurasikan menjadi beberapa jenis seperti low pass filter untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi, high pass filter untuk melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah, serta band pass dan band stop filter untuk melewatkan atau menolak rentang frekuensi tertentu. Frekuensi karakteristik atau frekuensi resonansi LC filter ditentukan oleh nilai induktansi dan kapasitansi yang secara matematis dinyatakan dengan rumus F sama dengan 12 pi LCF sama dengan frek 1 2 pi SURT LC F sama dengan 2 pi LC 1. Karena tidak menggunakan elemen resistif sebagai komponen utama, LC filter memiliki rugi daya yang kecil dan efisiensi yang tinggi, sehingga sering digunakan pada rangkaian satu daya, pengkondisi sinyal, dan sistem komunikasi frekuensi tinggi. Berikut adalah dokumentasi dari praktikum LC filter. Kita gelombangnya ke 51 Hz dan duty cycle-nya kita di 50%. Nah, ini rangkaian. Nah, berdasarkan grafik osiloskopnya tuh seperti ini. Posisi jadi ini channel 1, ini channel 1 jelas tidak digunakan, kita menggunakan channel 2. Nah, kita akan gunakan channel 1 juga, tapi sebelum pin PW nya mana? Ini 910. Oh, ini dulu belum pasang. Enable itu DPN, sama DPN nya saja. N yang N pakai 50. Kita auto.
Nah, terlihat jelas ya. Jadi sebelum di filter kapasitor induktor, sinyal itu masih memberikan riak yang kasar. Setelah di filter, dia memberikan gelombang yang sangat halus. Oke, udah. Selanjutnya ada percobaan Arduino Atmega 2560 dengan 10 variasi. Untuk pertama kita menggunakan Arduino Mega 250. Nah, untuk percobaannya ini nanti kita melakukan 10 percobaan. Di sini sudah siap semuanya. Kita matikan dulu channel 2-nya. Nah, oke, kita mulai percobaan 10 skenario secara otomatis. Oke, masuk ke Skenario pertama, PWM 10 kHz, SIMWave 50 Hz, dan duty cycle 40. Percobaan kedua, PWM 10 kg, SIMWave 50 Hz, duty 90. Percobaan ketiga, 10 kg, 100 Hz, 40%. Percobaan keempat, wis 5. Intinya seperti itu. Coba rekam sob. terus ini dulu, Bos. Nah, Percobaan ke-8, percobaan ke-9, percobaan ke-10. Kecepatan berarti. oh iya. Selesai. Oh iya, nganu terdetak gelombang kayak coba. Oke, selanjutnya yaitu percobaan ESP G2 S2 Mini atau Wemos Lalin S2 Mini. Untuk yang menggunakan Wemos ya, Wemos Lalin. Ini sudah kami konekkan di sini. Ini untuk GUI-nya, ini dan itu keluar. Ini kita percobaan tanpa beban dulu. Untuk variasi pertama, 10 kilo, dia pinter banget ini ya, kontrolnya seperti itu. Mekaniknya mekanisme. Kemudian variasi kedua, jago. 15, 50, 80. Variasi ketiga, 20, 100, 20%. Kamu ngambil siapa? Kemudian variasi keempat, 25 kilo, terlalu ikuti. Variasi kelima, 25 kHz, 50 kHz, variasi keenam, frekuensi 30 kilo, sine wave frekuensi 50 Hz, dan duty cycle 10 kilo, 75, 30%. Variasi 8, apa nih Radif? Kenapa Radif? 40 kilo, 75, 85%. Variasi 9, 75 kHz, 30 Hz, 30%. Variasi terakhir, frekuensi 75 kilo, sine-wave-nya 80 Hz, duty cycle 80. Belum mengefisiensikan gitu. Iya, terima kasih. Demikian presentasi tugas 10 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.